Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Welcome back podcast Ngoja. Ngobrol apa aja by Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari Kota Lubuk Linggau. Nah, di podcast kali ini ada saya, Rini Junita Sari, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang akan menjadi host ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya memperkenalkan bintang tamu kali ini, saya mau sapa dulu sahabat online Ngoja dulu nih. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sedang dilanda dengan tugas, makalah, PPT maupun jurnal. Oke, di podcast kali ini tentunya kita sudah kedatangan tamu istimewa nih, seorang mahasiswa yang aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Langsung saja yuk kita sapa siapa sih bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Oke, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Nah, gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, ya, Alhamdulillah. Nah Kak, pastikan pemirsa sekalian ini kan kebingungan kan, siapa sih nama kakak? Terus apa sih jabatan kakak di kampus kayak gitu kan Kak? Boleh nggak nih Kak jelasin sedikit mengenai profil kakak nih Kak? Boleh. Boleh nih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat siang, Bung dan Nona sekalian. Apa kabar teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang saat ini teman-teman pijak. Salam hormat, salam sayang, salam cinta saya tebarkan kepada segenap seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari. Pertama, perkenankan terlebih dahulu nama saya Mibah. Mibah ini singkatan dari kepanjangan nama lengkap saya Muhammad Ibnu Athaillah. Jadi saya alhamdulillah saat ini diamanahi oleh lembaga menjadi wakil presiden mahasiswa tahun ajaran 2022-2023. 2023-24 Oh, atau 2023-24. 2023-24. Ya, lanjut Kak. Alamatnya? Alamat lahir, tempat tanggal lahir. Iya. Oh, tempat tanggal lahir juga. Oh, enjoy Kak. Tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 10 Januari 2023. Ini 2023 nih Kak. Oh, 2003. Sorry. Oh, 2003. Sedikit merepes saya. Benar. 2003 di Jalan Amula Rahayu, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kelurahan Marga Rahayu, nomor 72 RT 8, Lorong Rahayu 3 masuk. Lengkap Kak ya. Lengkap nih Kak. Lanjut Kak untuk perkenalan lagi ya. Perkenalkan apa dia tuh ya? Prestasi dulu nih Kak. Sebelum prestasi mungkin ini dulu ya sih. Background saya Iya, saya boleh. Asal dari SD. lulusan dari SMA Nahdlatul Ulama Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Cirebon. Lanjut setelah itu melanjutkan studi bahasa di Pare, Kampung Inggris selama hampir setengah tahun di bahasa Inggris maupun di bahasa Arab. Alhamdulillah waktu selama pengalaman-pengalaman yang saya pernah dapat selama di dunia pendidikan di Jawa, saya pernah menjadi ketua pondok 1-2 tahun di Buntet Pesantren Cirebon. Lanjut setelah itu juga mewakili teman pondok Buntet untuk menjadi salah satu kader lintas akidah usuliyah di Jawa Madura. Masya Allah. Dan juga mewakili pondok untuk ikut Basul Masail Kubro Jawa Madura di setiap pondok. Masya Allah. Berarti dari SD sampai SMA itu kakak mondok. Lulus SD langsung jauh dari orang tua untuk mondok. Masya Allah. Boleh nih yuk teman-teman kasih aplaus dulu untuk Kak Miba. Boleh ya. Oke, ini Kak kita lanjutkan ya. Tadi kan itu mengenai pengalaman kakak atau background kakak ya. Kalau prestasinya pasti banyak nih Kak. Prestasi mungkin yang saya bisa saya buka di forum ini mungkin cuman satu. Waktu itu saya pernah menjuarai musabaqah tilawatil kutub di Cirebon tingkat provinsi. Masya Allah. Berarti ada lagi Kak prestasi yang lain? Itu aja dulu yang Itu disebut. aja ya. Berarti yang Kalau yang lain kita banyak ya? privasi deh. Tapi banyak. Tidak ada, perlu banyak. Enggak perlu banyak. Sedikit. Iya, iya. Oke Kak, kita langsung saja Kak ya. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Karena kan pada penasaran atau pada kepo nih kan dengan apa sih tugas Wapresma dan lain sebagainya kayak gitu Kak ya. Nah Kak, yang pertama nih, apakah motivasi Kakak
untuk menjadi Wapresma tahun 2023 dan 2024 nih Kak? Tapi sebelumnya disclaimer dulu dari saya ini Mbak Hos. Sebelum kita ngobrol lebih panjang, lebih dalam, jadi disclaimer dari saya bahwa al-fahmu wa ta'ah syai'ani mukhtalifan. Jadi antara faham dan taat ini dua hal yang berbeda. Mungkin nanti apa yang Mbak Hos tanya ini akan saya jawab sepemahaman saya, apa yang saya pahami. Tapi begitupun untuk masalah pengaplikasian apa yang saya omongi belum tentu gitu. Jadi modal omongan doang baru apa yang cuman ngomong Mbak Eda. Jadi untuk masalah apa yang diomongin sudah dilakukan itu belum seberapa. Ya. Apa sih Kak motivasi Kakak untuk menjadi Wapresma tahun 2023 dan 2024 nih Kak? Karena saya ini bukan keinginan, jadi tidak ada yang sesuatu yang memotivasikan saya untuk maju menjadi wakil presiden. Jadi justru saya ini menjadi wakil presiden mendampingi sahabat Arka ini di rekomendasi dari para teman-teman yang satu naungan. Berarti Kakak ini diajukan untuk maju menjadi Wapresma dan tidak ada motivasi apapun. Karena kesadaran diri saya ini saya sekadar mahasiswa yang awalnya itu dari 1 semester sampai semester 3 ini kuliah pulang dan seminggu itu bisa dihitung jumlah absen saya itu cuma mungkin 1, 2, 3 lah. Sering bolos berarti Kak? Bukan bolos, lebih ke dosen yang bolos mungkin ya. Jadi antara dosen sama saya mahasiswa ini sangat cocok. Maka saya sangat bersyukur sekali Tuhan mentakdirkan saya di HTN karena pada saat itu memang sangat cocok banget itu. Tidak terlalu banyak dengan kegiatan-kegiatan tugas seperti anak-anak PAI. Mungkin kalau saya di PAI itu sudah seminggu sudah keluar atau pindah. Jadi tuh, Kak, ya maha baik Tuhan yang mentakdirkan saya di HTN. Untuk HTN Kak ya. Karena memang pantasnya di situ saya. Oke Kak, dengan Kakak tadi kan bilang Kakak diajukan untuk menjadi Wapresma ya. Nah kalau boleh tahu Kak, kenapa Kakak mau diajukan sebagai Wapresma? Sedangkan Kakak tidak ada motivasi kan untuk menjadi Wapresma tuh Kak. Sudah satu kali rekomendasi ajuan dari teman-teman dari senior juga itu saya tolak awalnya Mbak. 1, 2, 3, 4 sampai ke 6 itu saya tolak. Cuman begitupun hari ke-7 berapa hari kurang untuk musyawarah mahasiswa, ternyata di situ ada perkumpulan rapat besar-besaran di salah satu sekretariat kami. Saya juga sebelumnya nggak tahu apa yang bakal dibahas. Tidak tahunya yaitu masalah pencalonan diri kandidat dari circle kami itu. Dan saya juga tidak bisa menahan lagi karena dari pertahanan saya yang saya sudah kontanin dari awal, di awal, kedua, ketiga, keempat untuk tidak mau untuk maju sebagai presma maupun wakil presma. Lalu kenapa kok bisa akhirnya jadi gitu, endingnya jadi wakil presma? Ya itulah, hidup ini kan kolaborasi antara takdir dan pilihan. Benar. Perihal takdir Tuhan merahasiakan. Perihal pilihan ya tiba-tiba udah mau tidak mau ya sudah untuk pengalaman juga toh. Benar. Pengalaman di kampus ya. Iya. Karena saya juga pernah membaca suatu buku ada di situ menjelaskan bahwa pepatah mengatakan banyak orang tua itu menyesalkan bukan soal apa-apa yang telah mereka lakukan, tapi soal apa-apa yang belum sempat mereka lakukan. Entah pengalaman yang mereka sengaja lewatkan atau kesempatan-kesempatan yang mereka sengaja biarkan, buku-buku yang belum sempat mereka bacakan. Mumpung saya masih dikasih umur yang sehat, ya udahlah, coba belajar gitu kan. Ternyata nyaman Kak ya? Nyaman gak nyaman? Oh nyaman gak nyaman. 50-50 lah itu. Nah terus Kak, pastikan sebelum Kakak menyalonkan kemarin menyiapkan visi dan misi gitu ya. Nah kalau boleh tahu apa sih visi misi Kakak menyalonkan diri sebagai Wapresma dan Presma 2023 dan 2024? Kalau salah satu dari misi kami itu menjunjung asas tinggi kebersamaan. Jadi kami ini berharap dari mahasiswa STAIS ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Islam Pari ini, dari berbagai aneka ragam kaprodi itu solid, akrab, bisa diajak kerjasama. Gitu. Jadi visinya itu ya mewujudkan BEM STAIS ini sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa dan menciptakan mahasiswa yang kreatif, berprestasi, dan bersaudara dalam satu ruangan, satu lingkup kampus. Kalau misinya? Misinya tadi salah satunya. Oh itu tadi ya, oke. Nah ini Kak, pastikan setiap BEM itu kan mempunyai program kerja dan program pamungkas
Nah, apa sih Kak program pamungkas Kakak di periode 2023 dan 2024 ini Kak? Program kami setelah mengadakan PK2MB ini sudah berbagai dari menteri-menteri ini sudah menyiapkan proker-prokernya yang akan mereka jalankan diselenggarakan. Tapi yang mana kita dahulukan itu kondisional, Mbak. Lebih ke tergantung momen. Seandainya momennya itu momen-momennya olahraga, nanti dari Menteri Menpora itu mengadakan itu olahraga seperti POM, Pekan Olahraga Mahasiswa, semua kegiatan-kegiatan olahraga dilombakan. Nah ini juga bentar lagi kita menjalankan Hari Pemuda, Sumpah Pemuda. Nah nanti insya Allah dari kementerian ini menyelenggarakan kegiatan yang berbasis lomba kesenian, kebudayaan yang ya semacam itulah, Mbak. Berarti udah mempunyai program kerja, cuman nggak kondisional, tergantung momen yang pas gitu. Nah, ini Kak ya, pasti kan setiap ketua dengan wakil ini Kak ya, setiap satu pasang itu kan pasti mempunyai pemikiran. Nah, pemikiran Kakak dengan ketua BEM itu apakah sependapat Kak? Oh, tentu jelas tidak. Kenapa tuh? Jauh, karena memang antara Presma, Muhammad Arka dan saya sebagai wakil ini backgroundnya berbeda ya, tumbuh besar dengan latar belakang yang berbeda-beda dan lingkungan yang berbeda-beda serta bahasa yang jauh berbeda. Jadi ya apa yang ada di mindset kita di dalam ruang lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa ini ada kalanya jauh, ada kalanya juga sedikit melenceng ke kiri ke kanan. Jadi memang lebih seringnya ketidaksependapatan daripada sependapat. Cuman karena ya kita ini satu tim, satu rumah juga di pergerakan. Jadi ya ketika ada suatu hal masalah yang membedakan, kita mengambil yang mana lebih maslahat untuk kebanyakan orang. Berarti untuk feedback mahasiswa itu Kak, untuk masuk ke BEM itu kan pasti ada feedbacknya kan. Nah itu apa tuh? Ya kalau kita sebelumnya sih kita harusnya realistis ya, Mbak. Sebelum kita mempertanyakan feedback apa yang akan kita dapatkan di Badan Eksekutif Mahasiswa, itu lebih utama kita mempertanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Sudah se-effort apa kita untuk Badan Eksekutif Mahasiswa dan untuk lembaga tentunya. Gitu. Karena ya BEM ini kan hanya sebagai lidah penyambung suara dari mahasiswa-mahasiswa ke lembaga maupun juga sebagai penafsir kebijakan-kebijakan lembaga kepada mahasiswa. Jadi feedback apa yang akan didapat ya tergantung kita. Kita sudah se-effort apa? Ada effort, ada feedback. Tidak mungkin ada effort, tidak ada feedback. Pasti ada feedback. Oke. Nah Kak, ini kan BEM ini kan udah berjalan kurang lebih 3 bulan ya kalau ISTAIS ini kan. Nah kalau boleh tahu program kerja apa sih yang udah dituntaskan itu Kak? Saat ini program yang baru kita tuntaskan itu PK2MB. PK2MB dan berbagai kegiatan-kegiatan HMJ, UKM. Untuk dari BEM sendiri, insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengadakan seminar tentang pemilihan, apalagi ini kan lagi panas-panasnya tahun politik toh. Ya, jadi insya Allah kita akan mengadakan seminar, mengundang berbagai pakar di bidang Bawaslu, pemilu maupun itu. Insya Allah. Itu untuk mahasiswa STAIS? Rencananya ini untuk segenap mahasiswa yang ada di Kota Lubuk Linggau. Oh, berarti seluruh kampus ya? Untuk Kak, ya? STAIS sendiri sebagai tuan rumah ini wajib. Gitu. Cuma kita tetap mengundang mahasiswa-mahasiswa dari kampus luar yang ada di Lubuk Linggau. Nah, apakah BEM ini Kak masih relevan di kampus? BEM ini masih relevan atau tidak di kampus? Realistisnya gini Mbak, saya pernah baca buku dari seorang kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Afirido. Nah, beliau ini selain mahasiswa UI, beliau juga sebagai santri. Nah, beliau pernah menulis artikel yang mana beliau itu membagi manusia ini menjadi 3 kategori. Yang pertama orang dalam, yang kedua relasi, yang ketiga kenalan biasa. Kalau orang dalam? Nah, orang dalam ini adalah mereka yang memegang jabatan strategis gitu, atau orang yang punya pengaruh besar terhadap suatu badan, sehingga mereka akan mengesampingkan semua kekurangan-kekurangan kita dan mengedepankan kita dengan apa adanya. Ini orang dalam. Nah, biasanya sih orang-orang dalam itu berasal dari keluarga kita atau teman dekat kita atau paman, contoh paman atau keluarga dari temannya paman atau dari bibi atau ayu, pokoknya orang-orang terdekat lah gitu. Tapi yang realistisnya kalau
organisasi masih relevan atau tidak, ya hakikatnya sih masih relevan. Iya. Sangat relevan sekali. Tapi tergantung kita, gitu. Yang saya jelaskan barusan tadi bahwa bukan, organisasi ini bisa menguntungkan untuk kita, juga bisa tidak menguntungkan sama sekali untuk kita. Itu tergantung kita. Alasannya gimana tuh? Karena banyak sekali orang yang salah kaprah terhadap relasi. Bahwa banyak sekali dari kalangan mahasiswa, baik itu aktivis, mahasiswa maupun siswa-siswa magang yang berstatement atau meyakinkan bahwa dengan banyaknya relasi akan mendapat kemudahan, akan mendapatkan kejaminan di masa depan. Sebetulnya tidak, itu ya karena nyatanya tuh banyak sekali relasi atau organisasi atau suatu badan yang tidak ada benefitnya atau tidak ada manfaatnya gitu. Banyak itu. Nah, ini tadi kan Kak ya, di BEM itu kan pasti orang tuh berpikir kan, ada keuntungan, ada kerugian tuh kan. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, pribadi Kakak setelah mengikuti organisasi tuh Kak, keuntungannya Kakak dapat apa dan kerugiannya itu apa? Kalau kita membicarain keuntungan, salah satu di antara yang saya rasakan itu keuntungannya ya kita bisa lebih dekat dengan para dosen-dosen, sehingga dengan kedekatan itu bisa menimbulkan suatu perasaan. Ya kadang perasaannya baik, perasaan suka, perasaan senang. Nah, ketika saya mendapatkan nilai yang kurang baik, ya di dosen yang punya hubungan dengan saya baik, insya Allah akan mendapatkan nilai baik dengan mudah. Iya. Tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus mengulang MK gitu. Berarti kayak ada jalur dalam. Ada jalur. Yaitu kita itu salah satu keuntungan kalau kita aktif. Ikut organisasi dia, aktif dalam organisasi. Kalau kerugiannya? Kerugiannya ya sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tapi kita tidak dapat apa-apa. Oke. Nah, Tapi jarang sih orang yang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga tidak dapat apa-apa. Makanya kita selain dianjurkan untuk mencari relasi yang banyak, juga dianjurkan untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan-kemampuan kita. Gitu. terus Kak, untuk kontribusi BEM di dalam kemajuan kampus tuh apa aja sih Kak? Penasaran nih. Gimana Kak? Kontribusi BEM dalam kemajuan kampus. Mungkin bisa kita lihat saat ini sih kontribusi BEM untuk kampus itu memudahkan minat bakat mahasiswa. Gitu. Dengan adanya minat bakat mahasiswa yang dituangkan di kampus, pasti ya nama baik kampus bakal terdengar oleh di luar, kalangan luar. Salah satunya itu. Ada lagi? Ya banyak. Cuman kalau kita jelaskan secara detail ya itu kepanjangan. Mengingat waktu juga. Mengingat ya. waktu. Oke, nah sebelumnya Kak ya, ini kan penjelasan mengenai Kakak ya. Saya mau menanyakan satu lagi Kak. Nah, Kakak ini kan sebagai Wapresma sekarang Kak ya. Apakah Kakak ada rasa penyesalan? Karena kan di awal tadi Kakak bilang nggak ada motivasi dan keinginan Kak. Apakah ada rasa sedikit menyesal atau gimana Kak? Sejauh ini penyesalan saya itu tidak ada selain salah mencintai orang. Oh iya. Ghosting nggak ya? Bukan di ghosting, tapi lebih dikhianati. Oh, dikhianati. Jadi ya, itu sih penyesalan saya. Tidak ada di bagian B maupun di apa. Pokoknya cuman dari sepanjang perjalanan hidup saya di dunia pendidikan, itu penyesalan saya cuma itu saja. Selain itu tidak ada yang saya sesalkan. Berarti Kakak ini korban pas lagi sayang-sayangnya ditinggal tuh Kak ya? Benar nggak sih? Pengen iyain tapi malu gitu. Iya. Iya, berarti Kakak itu korban lagi sayang-sayangnya Kak. Iya, makanya. Oh, iya. Makanya saya pernah ngomong depan teman-teman saya waktu itu saya pengen lagi karaoke kan. Iya. Jadi ada quotes tiba-tiba nyangkol di pikiran saya, Mbak. Apa tuh Kak? Jika bersamaku adalah luka, maka pergi dan carilah apa yang kau sebut bahagia. Aduh. Iya. Musik gitu kan, teman-teman nyanyi. Ya, berarti nggak ada penyesalan Kak ya? Alhamdulillah ya, semoga tidak disesalkan. Berarti Kakak penyesalannya cuman ketika disayang-sayang, Iya. ketika lagi disayang-sayang Kak ya, tinggal. Oke Kak, makasih ya untuk waktu dan kerjasamanya pada hari ini. Iya. Mohon maaf jika dalam penyambutan kami ataupun dalam podcast kali ini mengganggu waktu Kakak dan kinerja Kakak. Oke Kak ya, langsung saja kami tutup podcast kali ini dengan melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Rini Junita Sari pamit undur diri.
dan bintang tamu kita. Muhammad Ibnu Athaillah Taumibah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.